Polisi gerebek judi hadiah emas. Kloter 2 jemaah calon haji diberangkatkan. Limbah mangrove jadi pewarna batik. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, arena judi ketangkasan berhadiah emas di kawasan Medan Area digerebek personil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Puluhan orang ditangkap. Ini adalah rekaman video amatir saat tim tebas Jatanras Polda Sumatera Utara menggerebek area food court sebuah mal di kawasan Medan Area, Kota Medan. Lokasi ini dijadikan arena judi ketangkasan. Saat penggerebekan terlihat puluhan orang tengah asik mendengarkan suara pengelola judi yang membacakan nomor undian. Para pemain juga terlihat serius menatap layar monitor berisi angka-angka yang dicocokkan dengan angka yang sudah ditebak lebih dulu oleh pemain. Jika sesuai dengan nomor yang diisi pada kupon yang dibeli seharga Rp50.000, maka mereka mendapatkan 1 gram emas antam. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Sumaryono menyebut 29 orang yang ditangkap dan setelah diperiksa 10 orang dijadikan tersangka dan ditahan. Selain menetapkan 10 orang tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti emas, uang 7 juta lebih dan alat pendukung lainnya. Mereka bermodus yaitu main tebak-tebakan berbalas pantun dengan hadiah adalah emas yang ditukar dengan uang. Kemudian dari penindakan ini kami juga mengamankan sejumlah barang bukti yaitu emas, diantaranya adalah emas, kemudian baik itu emas anting, kemudian emas kalung. 10 pelaku yang ditahan memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari pengelola hingga pemain judi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Apsek Bandera Kuala Namu menangkap 4 pria pembawa 5 kg sabu ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam petugas sesaat setelah menangkap 4 pelaku yang merupakan warga Jakarta di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Keempat pelaku hendak membawa 5 kg sabu ke Kendari, Sulawesi Tenggara dengan menempelkan narkoba ke bagian perut keempat pelaku. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak mengungkapkan upaya penyelundupan narkoba yang dilakukan keempat pelaku ternyata bukan kali pertama dilakukan. Pada Februari lalu, keempat pelaku berhasil menyelundupkan narkoba dengan cara yang sama. Barang bukti yang ada sebanyak 5 kg dengan modus body wrapping. 5 kg sabu tersebut dipecah menjadi 4 bagian, di body wrapping menggunakan lakban di badan setiap masing-masing tersangka. Berapa jumlahnya? Bervariasi di 4 tersangka, ada yang 12 bungkus, ada yang 13 bungkus dengan total keseluruhannya dipecah menjadi 15 bungkus. Namun demikian totalnya adalah 5 kg. Keempat pelaku kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun atau dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, rumah bandar narkoba di Bagan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang digerebek personil Satres Narkoba Polrestabes Medan. Saat penggeledahan, petugas dihadang dan dilempari batu oleh rekan pelaku.
Setelah sempat terlibat kejar-kejaran, petugas akhirnya mengamankan terduga bandar narkoba berinisial MJ di lantai 2 rumahnya. Petugas menemukan beberapa bungkus paket besar narkotika jenis sabu. Polisi juga menemukan beberapa alat hisap dan timbangan elektrik serta plastik pembungkus sabu paket siap edar. Penggerebekan yang dilakukan Satres Narkoba Polrestabes Medan sendiri sempat diwarnai dengan aksi penghadangan oleh warga yang menghalangi polisi ketika hendak menggeledah sebuah rumah. Polisi sempat dilempari batu dari berbagai arah ketika hendak melakukan penggeledahan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut dalam penggerebekan yang dilakukan pihaknya total terdapat 2 pelaku. Salah satunya diduga merupakan bandar narkoba yang selama ini memasok narkoba ke kawasan Bagan Percut Setuan. Jadi pada malam hari ini kita melakukan kegiatan penggerebekan di salah satu rumah yang merupakan hasil pengembangan kita terhadap penggerebekan transaksi narkoba tadi siang, sehingga kita menuju lokasi ini, dan di lokasi ini kita melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk juga 2 orang kita amankan. Kasus ini sendiri kini tengah dikembangkan polisi. 2 pelaku yang ditangkap masih didalami keterangannya, termasuk keterangan pelaku-pelaku lain yang lebih dulu ditangkap. Ferry Irawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kloter 2 haji diberangkatkan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syafurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebanyak 359 jemaah calon haji dalam kelompok terbang kedua diberangkatkan dari Asrama Haji Embarkasi Medan Sabtu malam. Proses pemberangkatan lancar sesuai jadwal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Musim haji tahun ini tercatat akan memberangkatkan sebanyak 8.000 lebih jemaah calon haji dalam 24 kelompok terbang. Setiap kloter akan memberangkatkan 300 lebih jemaah calon haji. Pada prosesnya hingga Sabtu malam, Panitia Embarkasi Medan sudah memberangkatkan kloter 2 asal Kabupaten Deli Serdang sebanyak 359 orang. Para calon haji ini tiba di Asrama Haji Embarkasi Medan pada Jumat pukul 11 malam dan berangkat Sabtu malam menggunakan bus menuju Bandara Internasional Kuala Namu. Sebelum memasuki bus, petugas melakukan pemeriksaan identitas dan disesuaikan dengan paspor. Jemaah haji akan terbang menggunakan maskapai Garuda Indonesia menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara Ahmad Kosbi Nasution, semua proses pelaksanaan penerimaan dan pemberangkatan di Embarkasi Medan berlangsung lancar. Kloter 3 masuk ke asrama haji pada Minggu pukul 6 pagi. Besok pagi jam 6 kita akan menerima lagi kedatangan kloter 3 di Asrama Haji atau Embarkasi Haji Medan, yang jamaahnya berasal dari Kabupaten Deli Serdang, dari Labuhan Batu Utara, dan juga dari Tapanuli Utara. Mereka kita terima besok mulai dari jam 6, tetap di penerimaan jemaah dan kita layani sistem one stop service, dan mereka akan kita berangkatkan lusa jam 1, berarti sudah dini hari, jam 1 malam. Jumlah jemaah calon haji tahun ini berkurang 200 orang dibanding tahun lalu dengan jumlah 8.600 orang lebih. Roga Damalau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, video 4 warga Binjai yang mengaku menjadi korban penipuan di Kamboja viral di media sosial. Mereka meminta bantuan pemerintah untuk segera memulangkan mereka ke tanah air. Pak, mohon bantu kami di sini. Kami warga Binjai yang saat ini kami terlantar di Kamboja. Pak, kami disiksa di tempat kerja kami, Pak.
Kami nggak ada pegang uang sama sekali, Pak. Inilah video 4 warga Kota Binjai yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, mereka mengaku menjadi korban penipuan di Kamboja dan berharap pemerintah segera mengembalikan mereka ke Kota Binjai. Keluarga salah seorang korban bernama Cikal Ramadan mengaku keempat korban sudah berada di KBRI Kamboja. Awalnya korban berangkat ke Kamboja pada tanggal 20 Desember 2024 lalu untuk bekerja dan dijanjikan gaji yang besar, yaitu sebesar $1.000 per bulan. Namun sesampainya di sana, korban mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik hingga keempat korban memutuskan untuk melarikan diri. Udah nengok juga pemerintah soal dia tuh kan. Terus dia kayak mana ya, lagi ngurus SPLP buat kepulangan dari KBRI-nya langsung. Tapi dia udah diamankan KBRI. Udah buat SPLP juga, dia udah ngelapor lah ke KBRI, pihak KBRI juga menangkapin. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dan akan berupaya memulangkan 4 warga Kota Binjai tersebut. Iya, kemarin kita sudah sampaikan yang terkait, karena itu kan hubungannya juga negara nanti. Ya, kemarin kenapa sudah kita sampaikan, karena nanti progresnya nanti masih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap tenaga kerja yang hendak bekerja di luar negeri mengikuti aturan yang berlaku. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Binjai, Sumatera Utara. Saudara, 7 orang joki terjaring dalam ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes di Universitas Sumatera Utara. Pelaku menggunakan kacamata kamera dan berkomunikasi jarak jauh. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes di Universitas Sumatera Utara diwarnai dengan kecurangan. Panitia berhasil mengamankan 7 orang pelaku yang menjadi joki. Para pelaku menggunakan kacamata yang telah terpasang kamera untuk merekam layar komputer yang berisi soal ujian. Dari hasil pemeriksaan sementara, 7 pelaku ini digunakan oleh 30 peserta ujian. Rektor Universitas Sumatera Utara yang juga menjabat Wakil Ketua 1 Tim Penanggung Jawab SNPMB 2025 Muryanto Amin mengatakan para pelaku telah diserahkan kepada polisi. Ia menghimbau agar para peserta jangan tergoda dengan tawaran perjokian sebab pihaknya akan terus memperbaiki pengawasan. Ada 5 orang yang melakukan praktek perjokian. Ya. Terus 5 orang ini berada di luar, 2 orang memang peserta yang di dalam. Nah, itu komunikasinya dengan tadi ada kacamata yang digunakan untuk merekam soal di monitor. Dari situ terkoneksi dengan pihak luar. Dari situ mereka memberikan jawaban di mikrofon kacamatanya itu. Di situ ketangkap karena ada teman sebelahnya yang ngomong yang berbuat curang dari pengawas. Panitia ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes sendiri masih membahas sanksi yang akan diterapkan ke 30 peserta ujian yang menggunakan joki. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Limbah mangrove jadi pewarna batik, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara Kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain jadi rumah ribuan burung, pulau seluas 1,3 hektar ini juga menjadi benteng alami saat air laut pasang. Berada di bagian utara Kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil.
Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku pulau burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini pulau burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah Kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di Kota Medan ini ada pulau burung, yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajan penggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada pulau burung. Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, pulau burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang wanita asal Kota Medan mampu meracik sampah organik menjadi arang beriket. Hasil eksperimennya kini diberi nama beriket sehat dan laku di pasaran seperti pengelola rumah makan, kafe, dan hotel. Berbekal hasil eksperimen dan penelitian tesis semasa di bangku perkuliahan, seorang wanita warga Jalan Bajak 2, Kecamatan Medan Amplas, mampu menciptakan produk beriket sehat. Produk beriket atau arang bakar ini diracik dengan campuran sampah organik seperti daun, kayu, dan tempurung kelapa dibakar hingga menghitam, kemudian digiling hingga halus. Hasil yang sudah halus tersebut dicampur dengan adonan lem yang terbuat dari tepung tapioka. Adonan arang itu lalu dicetak pada mesin khusus untuk mendapatkan bentuk yang lebih menarik. Usai dicetak, beriket kemudian dipindahkan ke dalam talam untuk selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai tekstur arang benar-benar kering dan siap untuk digunakan. Arang beriket sehat ini menurut Rena memiliki perbedaan dengan beriket lainnya. Produk miliknya disebut memiliki keistimewaan dalam proses pembakaran, sehingga disebut sebagai arang sehat karena asap racun hasil pembakaran sampah ini tidak kembali ke arang, melainkan berubah menjadi asap cair dan ramah lingkungan. Ya gini, jadi kalau arang yang lain setahu kita kan dia cara pembakarannya arang kayu-kayu disusun, kemudian ditutup dengan daun-daunan dan tanah liat, dan dia dibakar dari bawah, sehingga pada saat terjadi proses pembakaran tadi, zat-zat berupa getah yang ada di dalam sampah organik, ketika dia dibakar sifatnya berubah jadi racun. Nah, ketika terbakar dalam posisi seperti itu, racunnya kembali lagi ke arangnya. Tetapi kalau beriket kita, dia sampah-sampah dimasukkan ke dalam tabung pirolisis, dia tidak disentuh langsung oleh api. Sehingga pada saat terjadi pembakaran, asap-asapnya tadi kita kumpulkan, kemudian didestilasi, maka dia berubah sifatnya menjadi cair. Jadi asap tadi yang berbahaya atau beracun itu sudah menjadi asap cair, yang nantinya asap cair kita olah bisa menjadi pengawet kayu, kemudian kita suling bisa menjadi pengganti pestisida, disuling lagi bisa menjadi pengawet makanan, bahkan bisa menjadi pengawet kosmetik. Dalam sehari, Rena bisa memproses 20 kg arang beriket sehat dan mampu memasuki pasar penjualan, baik melalui online dan penjualan langsung. Rena berharap ke depannya akan hadir rumah beriket lainnya, minimal 1 per kecamatan untuk dapat mengatasi permasalahan sampah di lingkungan sekitar. Saudara, limbah kayu tanaman mangrove dapat diolah menjadi bahan pewarna batik. Setelah diolah, kualitasnya tidak kalah dengan pewarna batik lainnya. Beragam jenis tanaman mangrove yang ada di Indonesia memiliki banyak manfaat. Tidak hanya melindungi bibir pantai dari terjangan ombak laut, namun dapat menjadi ruang tumbuhan dan satwa unik sebagai kekayaan yang harus dilindungi dan dilestarikan.
Seperti yang dilakukan Yagasu atau Yayasan Gajah Sumatera Utara, masyarakat yang berdedikasi untuk konservasi gajah dan ekosistem hutan mangrove ini tengah fokus pada pengembangan dan pemberdayaan limbah kayu mangrove sebagai bahan ekonomis karya batik, batik cantik, atau ekoprinting. Berbagai jenis limbah kayu mangrove yang cukup banyak di Indonesia dapat diolah hingga bernilai ekonomis. Namun dalam pengolahannya tetap menerapkan kelestarian. Hamidah, salah seorang perajin batik limbah kayu mangrove, mengatakan batik mangrove tidak kalah kuat kualitasnya dengan batik yang ada selama ini. Harga pun cukup bersaing, bahkan mampu memperkaya jenis batik di Indonesia. Dalam kreativitas membuat corak dan motif, batik mangrove ini tidak menggunakan bahan kimia. Walau warna dari limbah kayu mangrove tidak secerah batik umumnya, namun batik mangrove ini tidak mudah pudar. Sebenarnya membuat batik mangrove ini sama ya seperti seperti batik-batik yang lain ya. Cuman bedanya nanti di proses pewarnaan. Karena pewarnaan itu kita menggunakan limbah kayu mangrove itu nanti kita rebus sampai mengeluarkan warna. Itulah nanti yang dijadikan sebagai pewarna batik, pewarna kainnya gitu. Jadi kalau prosesnya itu sama, ada nanti dia menggambar, mencanting, kita ada nanti proses pengecapan. Saat diproduksi, batik mangrove tidak hanya dipasarkan di Sumatera Utara, namun kini sudah sampai juga ke Jakarta. Batik mangrove ini disebut unggul dalam pelestarian lingkungan karena bahannya tidak mencemari lingkungan dan bahan bakunya cukup banyak di tanah air. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.